Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembahasan kita kali ini tentang soal uji kompetensi yang kedua, kelanjutan uji kompetensi bab 5 yang lalu ya. Oke, kita mulai ya. Mulai dari nomor 31 yang untuk yang pembahasan yang kedua ini. Untuk mengukur tenaga listrik, voltmeter harus dipasang atau dirangkai secara apa nih? Ya, dirangkai secara voltmeter paralel. Ya, kalau voltmeter. Hasil pengukuran kuat arus menggunakan ampermeter pada gambar di bawah. Nah, kamu lihat kalau kayak gini, ya nomor 34 ya caranya. Berarti kan hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjukkan oleh jarum, ya, dibagi dengan skala maksimal, ya, maksimal dikali dengan batas ukurnya. Kali dengan batas ukurnya. Ya, kita lihat berarti hasil pengukurannya gimana nih? Skala jarum itu 15 ya. Di sini yang ditunjukkan oleh jarum ya. Ada angka 15. Berarti 15 dibagi maksimalnya berapa? 20 ya. Maksimalnya 20 dikali batas ukurnya berapa nih? Nah, di sini 0 ya. Ini sebagai terminalnya. Berarti batas ukur yang digunakan adalah 10 miliampere. Ya. 10 miliampere. Gitu. Ya, kita selesaikan. Ini dicoret sini, boleh 15 bagi 2 ya 7,5 miliampere ya. Jadi hasil pengukurannya seperti itu ya, cara menentukannya. Jadi jawabannya yang B ya. Kemudian kalau yang nomor 35, pemasangan ampermeter dan voltmeter yang benar. Jadi kalau ampermeter itu dipasang secara seri, sedangkan voltmeter secara paralel. Berarti jawabannya yang B ya. Lanjut nomor 38 ya, 3 buah baterai masing-masing mempunyai GGL 3 volt ya. Kita lihat kita tulis diketahuinya N-nya itu 3 ya, besar GGL-nya itu 3 volt ya, hambatannya itu 6 ohm ya. Besar arus yang mengalir pada rangkaian, berarti yang ditanya adalah I sama dengan, nah karena dia memiliki 3 buah baterai atau ya secara seri, berarti kita begini rumusnya. R tambah N kali R. Ya, hambatan dalamnya tidak diketahui, maka hambatan dalamnya dianggap 0 ya. Berarti I sama dengan 3 dikali 3 volt ya, dibagi R-nya 6 ditambah 0 gitu ya, karena 0 dikali N kan 3 dikali 0 kan 0 ya, jadi kita langsung aja 9/6. Berapa 9/6? Atau kita sederhanakan dulu ya, 3 dibagi 2 ya, sama dengan 1,5 ampere gitu ya. Ini jawabannya ya. Kita lanjut yang nomor 39 ya. Kita lihat di sini yang ditanya adalah, oh ya, diketahuinya dulu, tegangannya 12 volt ya. Kemudian maka arus yang ditanya ya, arus pada hambatan 8 ohm. Pada hambatan sama dengan 8 ohm itu berapa arusnya? Itu yang ditanya. Ya, kita lihat, mungkin Miss kemarin juga sudah jelaskan ya, dari gambar ini. Di sini arusnya pasti berbagi ya. Di sini I, di sini I2, ya di sini I1. Gitu ya. Jadi dia masuk percabangan di B ya. Sini masuk I1, ke bawah I2. Yang berarti yang ditanya adalah sama dengan I2 gitu ya yang ditanya. Kita lanjut, berarti kalau kita mau menghitung I2, berarti kita butuh apa? Ya. I2 berarti kita harus cari rumus I2 itu kan V per R ya. V yang mana? Berarti V-nya VBC.
R-nya R yang mana? Ya, R-nya yang 8 ohm. Ya, R-nya yang 8 ohm. Nah, sekarang kita lihat VBC. VBC-nya ada tidak? Nah, VBC-nya belum ada, berarti kita harus cari dulu I kali R. I-nya I yang mana? I-nya I total, R-nya R yang paralel. Gitu, ya. Nah, kita cari I totalnya dulu, kita cari R paralelnya dulu. Berarti sama aja, kita harus mencari yang pertama, kita cari hambatan total. Hambatan totalnya berapa? Ya. Berarti kita tulis 1 per RP sama dengan 1/6 tambah 1/8. Ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 24. 24 bagi 6 itu 4 ke 2. Maaf. Semua nulis 4 jadi 2 ya. 24 bagi 6 itu 4. 24 bagi 8 3. Berarti 7/24 ya. Berarti hambatan totalnya sama dengan hambatan paralelnya sama dengan 24/7. Ini angkanya agak susah untuk dibagi ya, sederhanakan, jadi pakai pecahan biasa aja semuanya. Berarti hambatan totalnya tinggal RP ditambah dengan tambah dengan 4, maaf. Langsung saja, berarti ditambah dengan 4 ohm. Atau 24/7 ditambah 4/1. Gitu. Ya, berarti gimana nih? Samakan penyebutnya, berarti tinggal 24 ditambah 28/7. Ya. Sama dengan 52/7 ohm. Gitu. Karena kenapa udah kita nggak bagi, biarkan aja, karena angkanya banyak banget di belakang koma, jadi biarkan saja, kita pakai pecahan. Setelah kita dapatkan hambatan total, ya, baru kita bisa cari I totalnya. Ya, I total sama dengan V per R. Ya, tegangannya tegangan BC, R-nya R total. Tegangan BC-nya berapa? Kok tegangan BC, maaf, tegangan total ya, bukan tegangan BC. Tegangan sumbernya, ya, tegangan sumbernya berapa? Tinggal sumber dikali ini, tegangan sumbernya ini yang ini 12. 12 dibagi 52/7 atau 12 dikali 7/52. Berarti I totalnya sama dengan 12 dikali 7 itu 84 ya. Berarti 84/52 atau 21/13 ampere. Ya, ini arus totalnya baru kita dapat. Setelah ini baru kita bisa mencari VBC. Nah, kita mau cari ini ya. Ya, kita di slide berikutnya. Kita tulis di sini VBC sama dengan I total dikali R paralel. Ya. Berarti I totalnya tadi kita dapat 21/13 dikali R paralelnya 24/7 ya. 24/7. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih. Jadi 3 ya, 21 bagi 7. Sekarang 3 kali 24. 3 kali 24, 72. Ya, 72/13, karena ini 1. Nah, VBC kita sudah dapat. Nah, setelah VBC baru kita bisa mencari I2 atau arus yang melewati 8 ohm. Ya, I sama dengan V per R VBC. Ya, dibagi dengan 8 ohm ya. VBC-nya 72/13 dibagi 8 ohm, atau secara matematis kita bisa tulis dikali 1/8. 72 dengan 8 9 ya. Berarti jawaban akhirnya 9/13 ampere ya, atau kalau mau dihitung 0,692 ampere gitu
ya. Dan ini tidak ada jawabannya di option, ya. Jadi kalian tulis aja caranya, ini jawabannya, gitu. Nah, nomor 40. Ya. Ini hampir sama cara menjawabnya dengan nomor 38 tadi. Ya, jika satu baterai mempunyai GGL sebesar 6 ohm, 6 volt, ya, maka beda tegangannya berapa? Di sini kita lihat ada berapa nih? Satu baterai memiliki GGL 6 volt, berarti N-nya 3, GGL-nya 6 volt, ya. Hambatannya masing-masing ada. Kita lihat yang ditanya adalah tegangan AB. Ya, seperti tadi, tegangan AB itu apa rumusnya? I kali R, I-nya R-nya I mana? I-nya I total, R-nya R paralel. Ya, ini yang kita mau cari, gitu ya. Sekarang I totalnya berapa? Nah, kita cari dulu hambatan totalnya, ya. Kita cari dulu hambatan totalnya untuk mencari I, ya. Kita hitung dulu 1/RP sama dengan 1/12 ditambah 1/6, gitu ya. Sama 12, 1 tambah 2, jadi 3/12. Berarti R paralelnya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Berarti hambatan totalnya 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12 ohm. Gitu. Ini hambatan totalnya. Ya, sekarang baru kita bisa mencari I. I total sama dengan V per R. V-nya di sini, ini ya, tegangannya dikali 3 ya. Berarti kita pakai GGL, simbol GGL aja boleh. Maaf. Kita pakai simbol GGL saja, berarti N kali E. Ya, berarti 3 dikali 6 dibagi 12. Ya. Berarti berapa nih? 18/12. Sama dengan 3/2, gitu ya. Berarti arus totalnya adalah 1,5, ya, tahu mau pakai ini aja juga boleh, ya, ampere. Baru deh kita lihat VAB sama dengan I total dikali R paralel. I totalnya itu 3/2 dikali R paralelnya 4. Ya, tinggal kita bagi, ini 2, berarti 3 kali 2, 6 volt. Ya, ini jawabannya 6 volt. Yang ini, yang D. Ya. Nah, demikian pembahasan soal kita. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Silahkan diperbaiki yang masih salah, ya, salin saja yang tidak dipelajari dengan sebaik-baiknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.